Perkenalkan, nama saya Prianda Nirma Putri, NIM 25050634060 dari kelas 2025B. Di sini saya akan menjelaskan Pancasila dalam isu cyberbullying di kalangan mahasiswa. Warga negara Indonesia tentu saja sudah tidak asing dengan Pancasila. Ya, semuanya pasti tahu Pancasila adalah dasar negara Republik Indonesia. Pancasila menjadi landasan utama dalam penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan berbangsa dan bernegara. Semua peraturan, kebijakan, dan keputusan yang dibuat oleh pemerintah harus berdasarkan dengan nilai-nilai Pancasila. Pancasila juga berfungsi menjaga persatuan masyarakat yang beragam akan budaya. Dengan adanya Pancasila, berbagai perbedaan suku, agama, ras, dan budaya dapat disatukan dalam semangat juang Bhinneka Tunggal Ika. Selain itu, Pancasila menjadi prinsip hidup agar bangsa Indonesia tidak mudah terpengaruh oleh ideologi lain yang memecah jati diri bangsa. Lalu apa sih cyberbullying itu dan apa dampaknya? Cyberbullying yaitu tindakan perundungan atau kekerasan melalui media platform online. Contohnya seperti lewat sosial media, email, dan platform online lainnya. Bentuknya bisa berupa penyebaran rumor, gosip, fitnah, yang tentunya aib bagi korban, ancaman, ujaran kebencian, komentar buruk, atau pelecehan yang dilakukan terus-menerus. Dampaknya tentu saja sangat buruk bagi korban, yaitu stres dan depresi yang mengakibatkan masalah kesehatan seperti gangguan tidur dan lain-lain. Yang kedua yaitu mempunyai keinginan menyakiti diri sendiri. Banyak orang yang terkena bullying merasa harus menyakiti dirinya sendiri seperti bunuh diri, lalu melukai diri sendiri dengan benda tajam. Yang ketiga yaitu menurunkan kepercayaan diri karena isolasi dan konflik dalam hubungan. Korban seringkali merasa dikucilkan dan didiskriminasi oleh para pelaku. Yang terakhir yaitu memicu hilangnya potensi untuk berkembang. Di era digital seperti sekarang, hampir seluruh aktivitas mahasiswa terhubung dengan internet dan media sosial. Mulai dari diskusi tugas, organisasi, hingga kehidupan pribadi sering dibagikan secara online. Sayangnya, hal ini juga membuka peluang terjadinya cyberbullying di kalangan mahasiswa. Bentuknya bisa beragam, mulai dari komentar kasar, menyindir lewat postingan, menyebarkan aib, hingga mengucilkan seseorang lewat grup atau forum daring. Meskipun sering dianggap sepele atau hanya candaan, dampaknya bisa sangat besar bagi korban. Banyak mahasiswa yang menjadi korban cyberbullying merasa tertekan secara mental, kehilangan kepercayaan diri, bahkan mengalami gangguan konsentrasi yang berdampak pada prestasi akademik mereka. Dalam beberapa kasus, korban sampai menarik diri dari pergaulan atau mengalami depresi. Pancasila tentu saja menjadi peran penting bagi isu cyberbullying di kalangan mahasiswa. Nilai-nilai Pancasila sebenarnya bisa diterapkan dalam kehidupan digital mahasiswa, termasuk untuk mencegah cyberbullying. Misalnya, sila pertama mengingatkan kita untuk tetap beretika karena semua tindakan kita dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan.
Sila kedua, mendorong kita untuk saling menghargai, tidak menyakiti orang lain lewat komentar negatif atau komentar buruk. Sila ketiga, mengajarkan pentingnya menjaga persatuan, termasuk di dunia maya. Sila keempat, mengajak kita menyelesaikan masalah lewat dialog, bukan saling serang, di media sosial terutama. Dan sila kelima, mengingatkan bahwa semua orang berhak diperlakukan adil, termasuk secara online atau digital. Namun penerapannya memang tidak mudah. Masih banyak mahasiswa yang belum sadar apa yang mereka ucapkan di internet bisa menyakiti hati orang lain. Selain itu, karena media sosial memberi ruang untuk anonim, banyak yang merasa bebas berkata seenaknya. Ditambah lagi, candaan berlebihan sering dianggap hal biasa, padahal bisa memasuki kategori cyberbullying. Kasus nyata pernah terjadi pada mahasiswi Universitas ternama Yogyakarta pada tahun 2020 setelah ia mengunggah pendapat pribadinya tentang isu sosial di media sosial. Unggahannya mendapat banyak komentar negatif, termasuk hinaan fisik, pelecehan, hingga ancaman. Sebagian besar komentar datang dari sesama mahasiswa, bahkan ada yang menyebarkan data pribadinya. Akibatnya, korban mengalami tekanan mental, menarik diri dari pergaulan, dan sempat berhenti kuliah sementara karena trauma. Kasus ini sempat menjadi perhatian publik dan dibahas di media karena memperlihatkan bagaimana kebebasan berpendapat di kalangan mahasiswa bisa berujung pada perundungan digital jika tidak diiringi dengan etika berkomunikasi yang baik. Faktor pemicunya seringkali terjadi karena kurangnya empati terhadap pendapat yang berbeda, tidak terbiasa berdiskusi secara sehat, budaya cancel culture, dan serangan massal di media sosial. Anonimitas di media sosial yang memberikan rasa aman untuk menyerang, rendahnya literasi digital dan etika bermedia sosial. Komentar bernada kebencian dianggap sebagai candaan. Pengaruh tekanan sosial dan ikut-ikutan atau FOMO tanpa memahami konteks. Minimnya kontrol atau sanksi terhadap pelaku cyberbullying. Perguruan tinggi tentu saja harus berperan dan menjadi garda utama dalam isu cyberbullying ini. Yang pertama yaitu kampus harus membentuk budaya kampus yang inklusif dan toleran menurut sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Yang kedua, menanamkan pendidikan moral dan etika menurut sila pertama dan kedua. Yang ketiga, menjamin keadilan dan keamanan digital bagi mahasiswa menurut sila kelima. Mahasiswa pun harus berkontribusi, seperti menggunakan media sosial dengan bijak dan bertanggung jawab, menunjukkan empati dan toleransi terhadap perbedaan, melawan dan melaporkan tindakan cyberbullying, menjadi teladan dalam beretika digital, aktif dalam edukasi literasi digital dan kampanye anti-bullying. Yang terakhir, mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan digital. Tidak hanya perguruan tinggi dan mahasiswa yang wajib berkewajiban untuk menangani isu cyberbullying ini, tapi seluruh warga negara. Solusi dalam mencegah cyberbullying yaitu dengan cara gunakan media sosial secara bijak dan sadar dampaknya, pahami batas antara candaan dan penghinaan,
berani speak up dan bantu korban, ikut kampanye tentang literasi digital, saling mengingatkan teman untuk menjaga etika online, itu yang paling penting. Dan memanfaatkan layanan konseling kampus jika diperlukan. Kesimpulannya yaitu, Pancasila mengajarkan nilai-nilai luhur seperti kemanusiaan, persatuan, dan keadilan yang sangat relevan untuk menangani masalah cyberbullying. Dengan mengamalkan sila-sila Pancasila, mahasiswa dapat membangun sikap saling menghargai, menjaga persatuan, serta menciptakan lingkungan digital yang aman dan adil. Oleh karena itu, penerapan nilai-nilai Pancasila menjadi kunci penting dalam mencegah dan mengatasi cyberbullying di lingkungan kampus. Sekian, terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.